So trading for living nyata atau enggak? For me, kalau trading for living kok berat ya. Karena kalau Anda nggak punya duit, kemudian harus cari duit lewat situ, dan tekanan batinnya jadi terlalu berat sih. Itu kalau buat saya seperti itu. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Ini topik yang super random banget nih, sampai pada nanya semua kenapa pakai topik ini ya. Hai. Oke, sambil menunggu teman-teman. Hai, Intersi Irfan ya. Hello. Laris packing. Oke, so siapkan pertanyaan-pertanyaan. Kita ngobrol santai aja lah ya. Ini topik yang di luar biasanya, dan saya sendiri juga disclaimer ya, I'm not the expert ya. Akun perform nanti aja ya. Akun perform saya lagi ngetesin sih. Nanti kalau misalkan udah oke, saya kasih tahu, tapi ntar aja. So, disclaimer ya, I'm not the expert, dan ini bukan saran tentang financial untuk Anda gitu ya. STM hadir. Forex ya, jadi buat investasi. No. Saya sih nggak investasi di forex ya, investasi di perusahaan. Mau lihat kode trading pakai ilmu tenaga dalam, loa. Kalau mau nyoba trading, wah, live rasa seminar jutaan. Sabar ya, sabar. Ini by the way cuman sharing aja teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain pada join nih. Kita ngobrol yang santai aja. Ajak dong teman-temannya, kalau misalkan ada teman-temannya yang maybe trading atau memang trader, ajakin aja. Lah, Bu Agnes ikutan. Ini kita lagi ngebahas yang bukan digital marketing nih hari ini nih. Hari ini rada random soalnya. Pakai broker apa? Saya pakai IC Market ya. Kalau orang mengajukan pinjol terus meninggal, status gimana? Saya nggak tahu. Trading for living nyata adanya nggak? Wow, cepet banget ya tiba-tiba pertanyaannya langsung segini banyak. Oke, so trading for living ini benar-benar sekali lagi ya, disclaimer dulu teman-teman yang di sini totally perspektif saya gitu ya, sebagai pemula yang sedang belajar, dan terakhir sudah lumayan lah ya. Jadi benar-benar bukan benar atau salah, itu disclaimer dulu supaya teman-teman di sini clear gitu ya. So I'm not the expert untuk soal trading forex. Jadi lebih banyak orang yang expert di luar sana. Alright, so ini just karena banyaknya pertanyaan yang masuk, yang DM saya, kemudian yang tadi ask me anything juga ternyata banyak banget, makanya saya bikin ini. So saya jawabin pelan-pelan aja ya. So trading for living nyata atau enggak? For me, kalau trading for living kok berat ya, karena kalau Anda nggak punya duit, kemudian harus cari duit lewat situ, dan tekanan batinnya jadi terlalu berat sih. Itu kalau buat saya seperti itu. Sebelum melanjutkan videonya, ada kabar baik nih untuk Anda yang ingin tahu cara memperbesar bisnis atau mau menambah income serta memperluas koneksi bisnis. Daftar sekarang di List Building Mastery Live Workshop 2022. Temukan semua strategi rahasianya. Buat saya lebih ke trading for lifestyle, itu better. Karena berarti kalau nggak trading, sudah bisa hidup. Cuman kalau Anda mau punya lifestyle yang lebih gitu ya, dalam arti Anda mau jalan-jalan, mau kesana kemari, mau belanja, mau punya mobil, mau punya jam mewah, nah itu masih oke buat saya. Fokusnya begitu, karena kalau nggak ada itu pun saya nggak ada masalah kan, nggak harus beli jam mewah juga nggak masalah kan. Tapi kalau sampai, kalau nggak trading nggak bisa makan, wah ini pressure banget, dan saya nggak mau ke situ. Kalau Anda bisa, ya nggak apa-apa, saya nggak bisa. Beneran belum tahu apa-apa soal forex, bisa trading 24/7 atau ada jam liburnya. Sabtu Minggu gini libur saya. Market kripto ada yang buka, tapi saya nggak di kripto ya, saya mainnya di forex aja, saya fokus di situ aja. Weekend begini sih close ya, start nanti Senin pagi. Dan ngapain trading 24/7? Kita butuh kehidupan ya, kita bukan mau di depan chart terus. So ngapain juga 24/7? Kok fundamental jong sama teknikal atau malah ngeboost teknikal? Saya nggak nonton fundamental sama sekali ya. Saya lihat fundamental itu cuman kayak mau ada news ya, saya nggak main, saya nggak trading gitu aja. Ya, buat teman-teman yang lain silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, jadi langsung aja kita bahas santai aja ya, Q&A santai aja. Bentar ini, buset ternyata banyak banget. Oke, jadi tadi barusan saya posting di IG story ya, kalau saya lihatin news itu hanya untuk tahu bahwa ini mau ada news gede nih, ada NFP lah, ada apalagi lah kemarin itu ya. Saya menghindari trading kalau bisa gitu aja. Jadi nggak pakai itu. Karena apa? Karena kalau Anda pakai news,
Habis ini saya tunjukin ya. Kalau pakai news, sebenarnya cuma untuk menunjukkan harga itu lari kan sebenarnya. Ketika news itu harga, by the way teman-teman, ketika Anda lihat market lagi lari kayak begitu, itu belum tentu banyak yang trading ya. Itu malah tidak ada yang trading. Justru karena tidak ada yang trading, harga dibuka di sini, habis itu ada permintaan lagi di bawah banget. Itulah yang menyebabkan harga itu lompatnya kenceng banget. Jadi malah nggak ada liquidity. Itu yang orang nggak paham. Mereka berpikir kalau news itu banyak sekali yang trading cepat banget. No, justru orang menghindari trading, makanya harganya lompat. Nah itu be careful. Itu sih. Ya, dan yang crucial banget adalah news tidak membuat Anda jadi tahu entry di mana kan sebenarnya. Entry-nya itu bukan karena news. My perspective, sekali lagi ya buat teman-teman yang baru join, this is just my perspective. Trading, scalping atau swing. Scalping apa swing. Saya nggak masuk di entry 1 menit, 2 menit, 3 menit sih. Saya masukin di 15 menit. Nanti saya tunjukin kalau pas ya. Saya tunjukin. Cuman ini saya jawab dulu. Saya nggak swing yang saya panjang itu enggak. Sekarang jadi traderpreneur. Kan nggak masalah ya. Alright, so di save ya. Pernah ya nggak di save ya. Bentar, saya lihat lagi nih. Mana lagi? Question. Saya backtest di crypto, kenapa supply and demand jarang work? Masa jarang work ya? Saya nggak pakai crypto sih, tapi coba kita lihat ya. Oops. Kita lihat, sebentar, saya balikin dulu di crypto. Hopefully kelihatan ya. Kita lihat di crypto, BTC. Nah, ini tadi saya iseng-iseng marking. Ini kena supply and demand. Nih, kena nih. Ini BTC ya, by the way, teman-teman, Bitcoin ya. Ini kena nih. If you enter di sini kelihatan ya? Ya kan? Kalau Anda enter di sini, ini TP berapa nih? TP-nya udah gede banget sih. Let's say kita ambil agak lebar begini aja, udah TP 1, 2, 3, 4. 5. Oh, TP 5. Kemudian kalau kita ambil sebelahnya, ini juga ada nih kemarinnya. Kalau kita ambil di sini, ini supply and demand kan? Nah, TP berapa nih? Sama ya, jadi works kok. Nah, ini kalau kita ambil agak lebar, SL-nya agak lebar begini, tetap 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 5. Work kok. Tetap works. Ya, tetap works. Forex di perusahaan mana? Gak penting ya di perusahaan mana. Satu hari berapa jam lihat chart. Saya sesukanya sih sebenarnya. Gak bisa dihitung berapa jam. Kalau di awal dulu saya agak panjang. Saya belajar di tahun 2020 ketika pertama kali pandemi. Jadi benar-benar di rumah aja. Ada waktu lebih kan. Kayak biasanya jalan ke kantor. Kemudian ada waktu lebih. Meeting juga lewat Zoom doang gitu. Jadi sejak saat itu belajar. Nah waktu belajar di 2020 itu saya panjang sih. 15 jam sehari. Jadi mulai bangun sampai tidur. Literally, selama kurang lebih 9 bulan. Ya, 9 bulan. Jadi 2020. Nah, habis itu udah. Kalau sekarang mah banyak kerjaan begini nggak bisa segitu kan. Kalau sekarang sih paling after lunch, kemudian kalau sore-sore nganggur gitu. Ya itu aja. Terus sekarang akun pakai SMC. Yes. Broker saya pakai IC Market. FTMO masih bertahan sampai sekarang? Enggak. Jadi waktu saya dapat FTMO itu saya pakai UFO ya waktu itu ya strateginya ya, drop base drop kemudian pakai EMA begitu kan. Problemnya satu waktu itu, problemnya adalah entry saya nggak dapat banyak entry. Jadi saya bisa menang FTMO dulu itu mepet karena seminggu itu bisa entry cuma 3 kali, cuma 2 kali gitu. Jadi mepet banget untuk bisa dapetin akunnya itu dapat 10% waktu itu sih dengan risk yang minimum ya. Kemudian waktu itu juga tradingnya dibatasin kan. Dibatasin maksudnya hanya TP2, TP3 misalkan. Kalau sekarang sih bisa sampai TP5 gitu kan. Jadi full. Akhirnya nggak nyampe 10%-nya. Ya nyampe, kalau nyampe kebetulan nyampe. Kalau nggak ya nggak nyampe gitu ke 10%. Jadi akhirnya saya mencari strategi baru. So selama 2021, selama setahun dari FTMO itu saya ngetes strategi baru sebenarnya. Dan itu bikin akun FTMO saya loss. Nah, akhirnya kayak beberapa sebulan terakhir ini barusan dapat
strategi baru sih, mix ya, mix begitu, dan entry-nya bisa tiap hari, which is enak banget karena entry-nya bisa tiap hari. Akhirnya jadi sekarang baru mau apply lagi karena sudah punya strategi baru. Entry saatnya bunuh diri. Untuk pemula butuhkah broker enggak? Ya kalau mau trading pasti pakai broker ya. Kenapa nggak di trade di saham? Sebentar, saya kelompatan. Kenapa nggak di trade di saham? Karena saham itu kalau buat saya kan beli perusahaan harusnya lebih ini ya, lebih slow gitu ya, ditahan lama gitu. Kalau saya sih kayak gitu ya. By the way ini saya aja. Kalau trading kan butuh harganya gerak cepet nih. Kalau butuh gerak cepet, ini lihat nih yang tadi ini misalkan, ini kan bener-bener ini kan kayak begini nih misalkan ya. Tapi kalau saya buka saham, saya nggak tahu nih. Misalkan saya buka Bumi deh yang lagi rame ya, Bumi ya. Ini nggak enak liatnya, kayak begini nih, kayak lompat-lompat begitu kan. Lihat kayak begini, lompat-lompat kayak begini, nggak enak saya ngelihatnya. Nah kalau sama-sama kayak begini, lah ya kenapa nggak pakai yang biasa aja, saya trading forex aja, kan sama-sama aja sebenarnya. Chart lah ya. Ini kita ngomong chart ya, kita nggak ngomong fundamental dan yang lain-lain ya. Kalau ini kan lebih nice nih buat saya nih, candlenya, ya kan? Itu bedanya sih. Jadi kalau saham ya investasi jangka panjang, bukan dibuat keluar masuk gitu. Itu kalau saya, by the way. Saya newbie, cara awal trading aman gimana? Belajarnya gimana? Kalau saya sih macam-macam ya. Kemarin saya belajar di STM, saya belajar di Astronaci juga. Kemudian saya nontonin YouTube banyak banget di luar. Udah deh tiap hari kerjanya nontonin YouTube itu untuk dapetin benang merahnya. Mau trading Bitcoin di forex saya enggak. Saya forex aja. Untungan jadi trader aktif atau jualan course trading. Saya nggak pernah jualan course trading sih. Tergantung kayaknya. Nanti saya kasih tahu kalau saya sudah jualan course trading. Saya nggak jualan course trading ya. TF berapa? Ini TF 15. TF 15. Nih 15. Suka duka belajar di CAT. Oke. Harga lumayan ya, premium ya. Satu harga premium, jadi siap-siap aja. Enaknya adalah di CAT Anda diajarin lengkap dari nol, A sampai Z gitu lah istilahnya ya. Itu enaknya di situ. Nah, problemnya adalah ketika, tapi ini di semuanya ya, bukan di CAT ya. Problemnya adalah ketika Anda belajar sebuah course, sebenarnya adalah Anda mesti cari tahu style Anda itu kayak apa. Tidak semua strategi itu cocok dengan style Anda. Itu yang jadi case. Kalau Anda kayak saya tuh kemarin belajar di banyak tempat tuh. Iya bagus. Maksudnya saya jadi ngerti candle pattern dan sebagainya, ngerti sih. Tapi ketika saya trading sekarang itu saya tidak pakai sama sekali semuanya. Tapi kalau kemarin saya ketemu orang ya, saya ngajarin teman, saya ngajarin saudara yang nggak punya basic sama sekali. Waduh, setengah mati ternyata. Ngomongin candle nggak ngerti, ngomongin market structure nggak ngerti. Wah, repot banget. Ya, jadi itu penting banget untuk paham dasarnya. Nah, di CAT itu ada dasarnya tadi. Kripto tadi TF berapa? Saya di TF 15 ini semua. Nentuin TPSL berdasarkan apa? Oke, so bentar, ini saya lihat-lihat share strateginya belajar order block di YouTube. Bentar lagi saya rangkum jadi satu ya supaya saya bisa kasih lihat ya. Ini saya browse dulu entry style trading yang sekarang entry di TF berapa? Oke, Emma buat apa? Oke, sebentar. Udah berapa lama trading? 2,5 tahun. Strategi baru. Oke. Strategi baru. Oke, sip. So strategi saya. Oke, so good question. Nah, ini strategi saya. Oke. So, buat Anda saya cuman bermain di supply and demand. Jadi pakai order block ya. Order block itu saya nyari kayak begini loh. Ini perhatikan baik-baik ya. Hopefully ini ya. Berapa lama belajar sampai akhirnya ketemu strategi style yang works? Saya 2,5 tahun. Saya akan mencari tempat-tempat area-area yang kayak begini. Ini nggak usah. Ini deh misalkan. Engulfing kayak begini. Kelihatan nggak? Kayak begini. Misalkan ini nih. Nah, kayak begini. Ini yang saya cari nih. Counter trend atau follow? Follow. Counter kadang-kadang kalau nggak ini. Lihat nih. Saya akan cari kayak begini. Ya. Ini engulfing begini, mau bearish mau bullish, it's okay. Ini yang saya cari. Jadi sebentar. Nah, kayak begini ini kan engulfing nih. Lihat nih.
Kelihatan ya? This is bearish engulfing. Harga akan kembali ke sini dan dia akan close ke bawah. So ini yang saya cari. Oke, ini dulu fundamentalnya. Saya akan mencari kayak begini. Gold kayaknya saya beberapa hari lalu dapat deh gold. Ini nggak dapat. Saya lupa di mana ya. Nah kayak gini-gini. Nah ini saya dapat nih. EMA 200. Nah ini engulfing kayak begini. Nah ini saya dapat nih. So entry saya presisi ya. Ini TF 15. Entry saya presisi ya. Ini presisi sekali. Ini TP berapa nih? Anda lihat nih TP berapa nih? Ya saya waktu itu exit di sini kalau nggak salah. Pendek sih. Ya kalau diterusin kan segini. Berarti arahnya paling nggak benar. Oke. Nih. Nah. Perlu dipahami dulu ya. Entry di TF15 berarti common di TF4. Enggak. Saya mainnya nggak begitu. Nggak ada TF common entry dan sebagainya. Bukan kayak begitu. Saya cuma ngelihat TF besar itu untuk lihat tren. Dan kemudian TF kecil itu untuk entry. Nah TF besarnya saya di D, H4 dan H1. Itu TF besarnya. Entry saya di 15, 10 dan 5. Nah berarti cara lihatnya simpel aja. Pakai TF besar misalkan di H4. Nah ini perlu dilihat begini aja sebenarnya. Misalkan deh. Nah kayak begini, kalau kayak begini kan jelas nih, ini arahnya lagi turun. Ini ada area di sini. Kalau ada area di sini, ketika ini sudah turun, dia akan ngambil balik lagi ke area sini. Nih, nah ini pas gini. Jadi area ini gitu, seperti itu. Tapi intinya gini deh. Saya cuma pakai TF besar ini untuk lihat arah. Jadi ini kemana sih ini? Ini ke bawah ya. Ini kalau ke bawah, oke ini ke bawah. Nah setelah kayak begini, dia harus balik retracement dulu. Baru dia akan turun lagi ke bawah. So always kayak begitu. Jadi yang namanya downtrend dia harus ambil dulu ke atas. Habis ambil ke sini dia pasti akan turun lagi ke bawah gitu ya. Jadi ke bawah dia pasti akan ambil dulu ke atas. Dia habis itu ke bawah lagi. Always kayak begitu. Oke. Nah, ya. Jadi always ya ke bawah dia harus balik dulu. Habis itu ke bawah. Ambil lagi ke atas, dia harus ke bawah. Ini harus dipahami dulu market structure-nya. Kalau nggak paham market structure, konsep ini akan struggling. Jadi ini katanya turun nih, tapi kok naik ya di sini? Kan always gitu tuh pemula-pemula tuh. Ini turun nih, tapi ini kok naik ya, gitu kan? Nah, jadi pertama market structure itu dulu. Jadi kalau gini, oke, sudah tahu ini turun nih. Oke, kalau turun, berarti saya tunggu dong dia naik. Nah, ketika naik, maka saya pakai di TF15. Jadi ketika turun dia pasti akan naik. Ketika turun dia pasti akan naik, gitu aja. Ketika turun dia pasti akan naik. Jadi entry-nya pas di sini, pasti ujung-ujung begini. Ketika turun pasti akan naik, gitu. Itu dulu basic market structure. Ya, jadi kalau Anda nggak paham market structure akan struggling. Nah, kemudian kalau misalnya nih, ini kebetulan saya nggak kena nih. Ini saya kan main beberapa pair, ini kebetulan nggak kena nih kemarin nih. Nah, tapi ini ada yang kena. Nah, misalnya ini kemarin nih saya kena nih beberapa mana ya kemarin ya. Ini saya dapat beberapa kali. Sebentar. Nah ini saya dapat beberapa kali nih. Lihat nih. Ini saya dapat nih. Kemudian ini saya dapat nih. Kemudian ini saya dapat. Ini bahkan saya dapat 2 kali nih. Dapat sini 1, dapat sini 1 lagi. 2 kali saya dapat. Nah sekarang kalau tadi Anda ngomongin tentang target market ya. Target bukan target market, target TP gitu ya. Saya nggak pakai TP1, TP2, TP3. Oke. Yang terjadi kan begini. Ketika ini downtrend, ketika ini turun, ketika ini turun gini. Artinya adalah dia harus nge-break ini kan. Maka nggak peduli ini TP berapa. Kan orang-orang kadang-kadang gini, TP1, 2, 3 udah keluar gitu. Padahal kalau ini marketnya downtrend, dia harus nge-break ini. Kalau ini dikejar, berarti ini TP5, TP6, mungkin TP7. Gitu. Jadi itu dulu arahnya. Ketika Anda tahu arah, ya udah berarti targetnya ini, previous high, previous low, gitu. Itu aja sih yang mesti dipahami. Oke. Cara menentukan tren berakhir gak ada caranya, dilihat aja kalau sudah mulai
kayak begini-begini. Nah, tapi be careful, ini gini, tapi ini juga belum lagi, nih masih jauh ke bawah lagi. Jadi nggak ada cara menentukan, nggak ada cara memprediksinya. Selama dia, Anda cukup lihat aja, oh ini masih low. Oke, ya udah. Ketika kayak begini SL, ya udah. Oke. Kalau ada reversal, ini udah reversal kan, tapi dia tetap aja dia nggak bisa lagi, tetap turun nih. Jadi tren itu bisa kayak begitu, ini udah kayak begini, tetapi kan tetap aja ini masih belum secara H besar dia masih downtrend kan. No. Kelihatannya ya udah break, ini udah di break semua, tetap aja ke bawah kan. Nah, ini baru mulai reversal nih. Ya kan. Tetapi saya pakai teknik stop and reverse. Jadi kalau misalkan ini butuh ketahanan mental sih. Saya pakai stop and reverse. Stop and reverse tuh kayak begini. Misalnya nih, ini saya udah hit 2 kali nih, 1, 2 gitu ya. Saya sell lagi di sini gitu. Begitu ini hit di sini, SL dong. Ngehit di sini kan SL dong. Saya langsung buy. Udah dong, TP berapa ini kalau saya buy? Oke. Nah itu yang saya lakukan. Jadi itu yang butuh ketahanan mental. Saya nggak pakai Fibonacci, saya pakai naked chart. Jadi bener-bener ini cuma coret-coretan saya sendiri aja. Sama EMA itu buat saya cuman ya bantuan aja lah ya, bantuan aja sih. Tapi saya nggak pakai terlalu ini, bantuan aja EMA. Kemudian satu lagi yang saya pakai adalah ASEAN Range. Ini teman-teman yang sering nanya nih, ASEAN Range ini saya pakai ASEAN Range. ASEAN Range itu adalah jam trading Asia. Which is itu artinya Tokyo jam 7 pagi sampai jam 1 siang yang saya pakai. Karena jam 1 siang itu Frankfurt buka, jam 2 siang itu London buka. Kemudian jam 7 malam, 7 atau 8 ya? Itu London buka, sekitar itu ya, 7-8 itu ya. Nah, sekarang yuk kita eksperimen ya teman-teman ya. Sebentar. Sebelum eksperimen, cara saya kayak begini nih. Mana ya? Ini apa tadi? NU. Ya, ini NU. Nah, ini tadi. Jadi Asia range ini, market Asia ini, bawahnya dan atasnya ini cukup strong. Tunggu, jangan di skip. Yuk join di List Building Mastery Live Workshop 2022 di Jakarta dan Surabaya. Build your list, grow your business. Bawahnya dan atasnya ini cukup strong. Dan tengahnya sih sebenarnya sih. Bawah, atas, dan tengah. So itu cukup strong. Makanya ketika kayak begini, ini kelihatan banget langsung mantul lagi. Gitu. Ada lagi nggak ya? Jadi saya cuma ngeliatin itu aja. Kita eksperimen. Nah ini misalkan ini bawahnya ini cukup strong, dia naik gitu. Jadi kena bawah Asia dia naik. Maka saya akan cukup mencari namanya engulfing di daerah-daerah atas atau bawah. Selesai gitu doang sebenarnya. Nah, yuk kita eksperimen. Saya mundurin ya GBP/JPY misalkan. Saya mundurin aja ke April 2020. Kemarin itu bisa ya? Nggak bisa kayaknya. Desember deh. Coba. Tadi nggak bisa selama itu. Kita ke Desember deh. Ya, ASEAN Range kadang nggak ada duitnya. London sama US paling liquid. Nah justru itu. Saya tradingnya setelah ASEAN Range. Setelah ASEAN Range. Jadi kayak begini loh. Kayak begini. Ini dilihat dulu aja ya. Ini ASEAN Range itu ini ya. Jadi ASEAN Range itu ini. Antara jam 7 ya, jam 7, jam 5 ini saya setnya, jam 5 ya, sampai jam 1. Nah setelah itu baru entry. Nah lihat nih, jadi dia nyampe ke atasnya lagi gini dan turun. Targetnya mana? Low ASEAN low. Selesai. Jadi tradingnya cuma ini sampai sini. Selesai, that's it gitu. Kemudian kalau begini nggak ada begini, iya sudah, saya nggak masuk. Ini agak advance, tetapi intinya adalah ini kan nggak kelihatan ya, ini kan sideways banget ya. Berarti kalau sideways banget dia harus ambil di bawahnya. Nah di bawahnya ini saya baca candle sih. Jadi teman-teman yang nggak bisa baca candle, you have to understand candle. Kayak misalkan ketika ada kayak begini dan ini ada mantul quick retest kayak begini di grab ya, atau orang bilangnya mitigated, itu di bawahnya sini pasti ada area. Jadi kenanya di sini. Oke, so saya cuman jalanin begini aja, lihat nih. Ini kan keren banget nih. Dicari aja engulfing around nih. Nah, mau TP berapa tuh? Ya, jadi engulfing di daerah ASEAN High, ASEAN Low. Udah gitu doang. Nih, ini kenanya di sini. Oh, ini nggak kena nih. Ini nggak kena. Ini ketinggian. It's okay. Ini ke sini nih.
engulfing di area ini. Cuman ini ya terlalu mepet ya. Oke, nggak dapat oke kan pairnya ada banyak. Dan pairnya sih nggak perlu banyak-banyak banget sih, capek sih kalau banyak-banyak banget. Ini dapat nggak? Ini nggak dapat nih. Nah ini kurang dikit. It's okay. Nah ini kalau sudah mulai rada sideways atas begini, saya selalu lihat di sebelah kirinya. Ada nggak di sebelah kirinya itu engulfing? Ini kan engulfing nih. Nah engulfing di sini. Pas ya. Kalau hit sini berapa tuh TP-nya? Nah kayak gitu. So saya cuma begitu doang. Jadi makanya kan simple sekali ya. Cuma cari pokoknya ngerti market structure dulu. Terus ASEAN session dan ambilnya cuma order block yang di ujung-ujung begini aja. Jadi nggak, iya saya tidak se-expert orang-orang yang ngerti pakai stokastik lah, pakai Fibonacci lah. Karena nggak usah pakai itu juga udah oke. Ini menarik nih. Ini arahnya turun, kenceng banget ke sini. Kemudian ini sebelum keluar Asia dia udah nge-grab atasnya nih. Jadi kalau Anda ambil atasnya ini, kadang-kadang saya ambil wicknya doang, bahkan kalau panjang begini saya ambil wicknya doang begini. Target di sini, ASEAN low. Ini pakai indikator apa untuk nemuin engulfing dengan alert? Saya nggak pakai, saya pakai mata. Ya jadi kadang-kadang belum keluar begini, saya lihat begini, mau masuk aja udah di sini. Targetnya di sini doang. Ternyata tembus bawah, ya kan? Interesting kan? Ini dapat nggak ini? Ini crazy sih, ini pas banget lihat nih. Ini last down candle before up ya, lihat ya, last down candle before up. Kurang ya, nggak kena ya, nggak kena nih. Ini loh, nah kena nih, gila ya. Kelihatan nggak nih? Ini kalau diambil last down candle before up nih, crazy right? Makanya presisi kan ya. Ini indikator apa? Ini nggak pakai indikator, ini pakai tangan kan, pakai mata kan. Yang mana indikator yang mana? Saya nggak pakai indikator. Ini EMA 200. Ini cuman ini loh ASEAN range doang buat nandain ini jam segini itu. Itu ASEAN time bayar nggak ada kok, banyak ini. So I only use this guys. Nah, ini mulai agak tricky. Kayak begini, ini mulai naik nih. Tapi ambil buy-nya di mana? Kalau Anda ambil di sini, itu SL kan? Di sini kan SL nih. Tapi Anda lihat ini ada ini. Nah, ini yang mulai perlu jam terbang sih. Ketika ada ini, saya ambil ini liquidity nih. Saya akan ambil di bawah liquidity. Di bawah liquidity ada nggak? Di bawah liquidity ada ini. Atau kalau mau dihematin ngambilnya di sini, kena nggak? Oh, masih kena tuh. Ya jadi hemat, harusnya one down candle before up, harusnya ini. Tapi kalau saya hemat-hematin biasanya saya ambil di badan sini, atau saya akan ambil di badan di wicknya doang begini. Kebanyakan di badannya begini, saya tambahin dikit begini. Hit ya, TP3 nyampe nih kayaknya. Nah ini TP3 nyampe nih. Ini bukan support resistant ya. Ini engulfing ya, saya nyarinya ya. Support resistant akan dijebol. Support resistant itu liquidity. Pakai RR-nya berapa? Saya nggak pakai RR. Kalau pakai RR, nanti ya sebentar ya saya tunjukin ya kalau pakai RR. Nah ini misalnya, ini agak tricky juga. Ini bisa aja diambil di sini, bisa di sini sih. Ini kenanya di mana? Di sini ya? Nggak kena nih, nggak kena. Kita lihat lagi nih misalnya. Ini nggak kena, ini lari. Ini nggak kena, ini turun. Nah ini be careful ya kalau kayak begini, ini mesti diperhatikan. Ini kan ada di sini, ada di sini, ini ada di sini nih, ada di sini, ada di sini. So be careful kalau udah kayak begini. Saya biasa cari paling aman kalau udah kayak begini. Kalau renteng-rentengan begini, saya ambil paling bawah. Jadi ini harusnya candlenya. Nah begini. Cuman ini bisa dihemat, bisa saya ambil badan lagi dihemat kayak begini. Nah kalau Anda pakai TP-TP-an tadi, problemnya begini. Kalau Anda pakai TP-TP-an, ini misalkan begini. Anda set 1, 2, 3, Anda berhenti di sini. Di sini udah berhenti nih. Padahal kalau Anda mau terusin kan bisa. Sayang aja, saya sering TP4, TP5. Jadi kalau misalkan Anda pakai TP-TP-an 1, 2, 3 begitu nggak enak sih. Nah ini menarik sih. Ini rada-rada tricky, tapi menarik sih. Harusnya di atas kan. Tetapi ini yang kencang, lihat nih. Ini yang kencang tuh candle ini sebenarnya. Kelihatan nggak sih? Nah ini, so ini karena ini nge-breakdown kayak begini, nge-break structure dan kemudian quick retest. So area candle ini itu jadi strong. Nih, ya, udah lihat, kena nggak? Nah itu hit. Tapi habis itu nggak ya, jebol ya dia ya, jebol ya.
Lebih dikit ya, kalau Anda tambahin SL-nya, turun dia. Nah, trading rule saya adalah saya tidak akan entry di malam hari sih. Jadi kalau sudah jam 10 malam nggak ada yang kepanggil gitu, saya tinggal udah, saya matiin semuanya. Jadi saya hanya trading after session ini aja. So, sesimpel itu. Kayak misalkan ini, nah ini kan menarik nih. Ini lihat nih. Kalau Anda ambil kayak begini, ini mau TP berapa ini? Kalau Anda close di TP 3, aduh, Anda buang-buang duit nih. Lihat nih. Kayak begini, ini TP berapa nih? Kalau TP 3 kan 1, 2, 3. Berarti Anda ngehit sini, turun sampai sini aja udah di close nih. Padahal ini TP berapa? Men TP 20 loh. Nah kayak gini kan. Ya nggak betah sih TP 20 sih. Paling nggak targetnya di sini lah. Kalau di sini ada wick kayak begini, ya target di sini lah ya. Lebih make sense. Nah di sini aja ini TP 5, TP 6, ya around TP 6, TP 7. Udah oke lah ya. Pasang 1%-nya udah 6%, udah lumayan kan. Pasang setengah persen aja udah berapa? Setengah persen berarti udah 3% sekali. Nah, entry-nya di jam berapa nih? Lihat nih jamnya. Jam 3. Berarti trading selalu di London session? Enggak, tergantung. Jadi intinya adalah saya pasang, lihat bentuk Asianya seperti apa. Kemudian saya pasang, bisa aja ke hit jam 3, bisa aja ke hit jam 7. Enggak masalah. Ini kan kebetulan pairnya adalah GBP JPY ya. Jadi siang-siang aja udah ke hit ya. Ya kan, siang-siang udah ke hit. Tapi kalau Anda pakai let's say misalkan apa ya? GBP USD atau Euro USD. Nah, ini kapan ini? Ini tanggal 30 Agustus. Anda lihat nih, teman-teman. Ini kan naik nih. Lihat nih. Setelah Asia selesai, nih, nah ini saya ambil kayak gini. Menarik ya? TP berapa nih? So after ASEAN, naik begini. Kalau nggak ada posisi saya nggak ambil, selesai. Nggak usah ini susah-susah, nggak usah. Ini 1 September. Ini nggak dapat ya ini ya. Aduh sayang banget nih nggak dapat nih. Crazy right? Kayak kenanya. Jadi kenapa saya bisa kecil-kecil? Karena presisi sekali nih kayak begini nih. Ini nggak dapat sini. Loh nggak dapat. Kecil sekali tuh tapi. Ya kan? Ini nggak dapat. Ini gila nih kena loh. One down candle before up. Nih, TP berapa nih kalau Anda ambil? Misalnya kemarin Anda ambil gitu kan. Ini lihat nih, bawah begini. Anda ambil nih, ini TP berapa nih? TP 3 kan tembus nih, ya kan? Oh, TP 4, TP 4, TP 5, hampir TP 5. TP 3 oke lah ya. Tapi ini saya nggak masuk nih, udah jam berapa nih? Udah jam 12 ya, nggak masuk saya. Kalau udah paham konsep SND bisa agak-agak paham sih. Iya, jadi saya cuma pakai SND, kemudian saya rapiin pakai ASEAN tadi, selesai gitu. Tadi nanya gold kan. Nah, gold ini beberapa hari ini kurang pas. Nggak dapat sih. Nggak dapat sih. Ini cara yang paling simpel ya teman-teman, masih ada yang lebih advance lagi gitu ya. Tapi saya tunjukin yang paling simpel aja sih. Nah, ini dapat nih. Kalau Anda ambil di sini. Nah, ini, ya kan? Persis banget, tinggal ditambahin kan, ini kan pasti dikasih room kan di sini. So kalau Anda ambil ini di sini, terus Anda tarik di sini misalkan, nah gini, ini mau TP berapa nih? TP 20. So sesimpel ini aja. Cuman kalau nggak ada trading, kalau nggak ada area yang pas, kalau ini SL ya udah lah ya. Anda SL 1 tapi di sini Anda dapat 20 kan ya udah lah ya. TP-nya manual ya, atau sudah dipasang tinggi, hebat banget, lebih 2 tahun dapat on trading style. Iya, udah pakai IE enggak. Ya jadi kalau misalkan ada, dan ini kan SL yang ini ya, SL ya. Ya nggak apa-apa lah ya, SL 1 di sini Anda dapat berapa nih tadi? Let's say Anda close di sini aja nih. Ini udah TP 3, TP 5. Kalau diterusin kan TP panjang nih, ya kan? Jadi nggak usah dipusingin, kan lihat aja backtest Anda seperti apa. Ini naik. Dapat nggak ya naik ya? Di sini loh dia. Oh dia ambilnya yang ini ya. Nggak terlalu ini ya. Trading pakai robot boleh nggak? Ya kalau Anda ngerti apa yang dijalankan sama robotnya nggak apa-apa. Tapi kalau robotnya ngasal gara-gara mau instan nggak bisa.
Ini nih, lihat nih, ini keren banget ini. Ini gokil ini, keren banget nih, lihat nih. Nih, hit di sini, lari kan ini. Ini TP berapa ini ya? Saya pakai ini deh, pakai ini. Nah, ini misalkan. Ini gold loh ya, misalkan di double kayak begini deh. Terus targetnya mana? Targetnya high di sini. Ini berapa nih? Nah, gitu. TP 14. Jadi kalau nggak dapat, terus besoknya 2 kali 3 kali loss, ya nggak apa-apa. Ini nggak dapat kan ya, ini nggak dapat. Tapi kalau 2-3 kali loss, kalau Anda bisa dapat TP 14 sekali, gini kan ya nggak apa-apa ya. Ya kan? Ini dapat ya di sini. Last candle before down. Nah, ambilnya di sini. TP berapa nih? Di sini. Udah cuman gitu aja sebenarnya. Misalnya di sini. TP3 masih dapat ya? Di sini. Nah, ini TP3 di sini. Gitu teman-teman. Oke, so untuk strategi udah ya, udah paham ya. Cuman itu aja. Itu aja dulu. Nah, ini kemarin saya dapat juga di sini. Ini saya dapat juga. Ini rada tricky. Rada tricky karena belum selesai ASEAN saya masuk nih. Teman-teman udah pada kayak, dan belum selesai ASEAN udah masuk. Ya kebetulan mata saya lihat ini dan pengen masuk nih. Ini pas banget soalnya bentuknya gitu. Karena, nah, yang menarik adalah ini sebenarnya. Jadi harga itu selalu harus nembus nge-grab liquidity. Jadi kalau ini harganya kayak begini, saya nggak ngerti cara ngomongnya yang paling enak gimana ya. Cuman pemahaman saya cuman begini aja. Jadi kalau ini ada, sebentar, kalau ada liquidity kayak begini, ini kan ada di sini nih. Berarti kan kalau ini harga naik ke sini dan turun lagi kan berarti di sini banyak orderan ya. Kalau di sini banyak orderan, harga itu harus selalu nge-grab dulu. Orang-orang biasanya ngomongnya adalah false breakout nih. Kayaknya udah mau break, ini di break nih, ini di break ke atas nih gitu. Tapi apparently enggak sih. Apparently selalu itu. Jadi istilahnya saya selalu nunggu yang namanya false breakout baru turun gitu. Dan kayak gini dia ambil atasnya lagi. Ini kan nyebelin nih kayak gini. Nah, oke, so nah ini juga nih. Ini dapatnya baru besoknya ya. Ini nggak dapat, tapi besoknya nih. Cakep banget kan? Ini 17 Agustus ini kalau nggak salah saya dapat TP 9. 17 Agustus. Kayaknya saya dapat TP 9 ini kemarin. Saya ada satu sih yang TP 9. Lupa saya yang mana. TP 12 ya. TP 12. Saya dapat TP 9. Lupa saya yang mana. Oke. So, ini yang kalau ngomongin ini. Nah, sekarang kita ngomongin psychology. Jadi teman-teman kayaknya ada ini. Sebentar. Jadi saya lihat dulu di kolom chat ya. Jadi lihat TF15 bisa buy, bisa sell. Iya. Terus di rectangle order block tanpa lihat trend major. Saya pakai trend major. Saya ngelihatnya pakai trend mayor, nggak ada masalah. Ini kan cuma nunjukin aja ya, karena saya backtest ke mundur ya. Makanya saya pakai EMA juga kan. Ini EMA-nya untuk nentuin tren gitu aja. Jadi untuk nentuin tren begini. Cuman saya seringnya tuh lihatnya kayak begini loh. ASEAN-nya keluar nih. Begitu ASEAN keluar, dia harus balik dulu sebelum naik itu. Mindset saya kayak begitu. Jadi ini begitu keluar nih. Nah, ini ada order block di sini. Ini ada order block di sini. Nah, ini berbahaya nih kalau kayak begini. Saya bisa ambil di bawahnya sini, tapi ini ada lagi nih. Nah, ini agak tricky karena ini sideways kan. Nah, ketika naik, lihat nih. Bakal berhentinya di mana sih? Ini kan ada order block lagi di sini. Jadi sebenarnya harga itu dari satu order block ke order block yang lain. Lihat nih kayak begini. Loh. Ya kan? Jadi, Anda mesti benar-benar memahami market itu bukan cuma sekedar urusan indikator. Kalau Anda urusan indikator, pokoknya kalau bentuknya kayak begini ya, nggak bisa kayak begitu sih. Kalau ininya sudah EMA-nya cross apa gitu, itu kan apa ya? Anda nggak memahami market. Jadi mesti ngelihat nih, latihannya gimana? Trend mayor pakai PLN, iya nggak usah ngomongin PLN udah kelihatan lah. Bahkan di break 1 aja udah kelihatan sih. Jadi intinya gini, cara saya untuk belajar, ini biar teman-teman paham ya. Lihat ya, kalau ada kayak begini, harga balik di sini. Kenapa ini balik di sini? Tarik mundur ke kirinya, ternyata ada order block di sini. Selesai. Gitu. Semakin Anda sering, confidence-nya naik. Kenapa ini berhenti di sini?
Kita tarik kirinya, oh ada order block ternyata di sini. Nih. Nah, order block ketika Anda sudah mulai latihan, maka akan muncul banyak sekali dan banyak yang akan dijebol. Oke, banyak yang akan dijebol. Oh, ini ada order block di sini. Nanti banyak akan dijebol. Ini ada order block lagi nih, kayak begini. Oh, ya kan? Banyak akan dijebol. Nah, terus gimana caranya biar gak gampang dijebol? Ya justru itu pakai Asia. Jadi saya hanya masuk after Asia, selesai. Saya cuma ngeliat Asia aja, Asianya gimana gitu. Oh, Asianya ini naik begini. Oke, di sini ada. Oke, ini persis banget kan kalau Anda ambil di sini. Oke banget gak? Nah ini. Nah ini. Ini nggak SL loh, ini kan pasti dikasih room kan. Nah begini kan. Mau TP berapa itu? TP 10 kan. Jadi cuman itu batasan saya. Jadi dikasih batasan diri. Nah ini. Kelihatan lagi ya. Ini kan ada lagi nih. Nah gini. Jadi saya cuma ngelihat batas-batas Asia ini aja untuk memudahkan. Indikator ada setelah candle terbentuk bukan sih? Iya, makanya saya nggak pakai indikator apa-apa, saya cuma pakai jam. Ini jam, ini cuma nentuin jam. Kalau nggak pakai ini, kan repot ya. Kayak misalkan BTC tadi. Ini kan nggak ada indikator yang pas untuk BTC nih. Kalau dipakein yang tadi miring, waktunya itu jadi miring. Lihat tuh, waktunya jadi miring. Saya maunya jam paginya jam 7, dia ngeplotnya di jam 1 ini, jadi miring nih. Nah, ini kan nggak bisa dipakai. Jadi kalau enggak mesti gambar sendiri satu-satu begini, ini pakai Vibo doang sih 50% gitu. Nah, daripada kayak begini, makanya saya pakai indikator yang tadi. Cuman untuk menentukan jamnya aja. Sebelum melanjutkan videonya, ada kabar baik nih untuk Anda yang ingin tahu cara memperbesar bisnis atau mau menambah income serta memperluas koneksi bisnis. Daftar sekarang di List Building Mastery Live Workshop 2022. Temukan semua strategi rahasianya. Oke, so saya balik lagi. Senyalain lagi. Nah, gini di mata saya lebih enak aja sih. Nih, kemarin lumayan. Kemarin saya dapat ini loh. Kemarin saya dapat mana ya? Ini kalau nggak salah. Ini apa mana ya? Saya lupa. Bentar. Ini saya dapat nih, ini saya dapat nih. Nah ini yang advance teman-teman, sekilas aja ya. Ini yang advance ya. Kayak begini. Nah saya bisa ngambil kayak begini. Ini rada advance. Jadi kena di sini, udah dilari. Nama indikator jam Asianya apa? Asian Range, Nico 948. Jadi ini indikatornya namanya. Saya cuma pakai EMA sama pakai ini Asian Range Nico 948. Selesai, cuma dua ini aja yang nyala, lainnya saya matiin semua, nggak pakai. Oke, cuma ini aja. Jadi saya nggak ngajarin yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Balik lagi, ini cuman saya pakainya ini. Sekarang saya nyaman pakai ini, itu aja. Jadi lihat nih kayak begini. Saya juga ngeliatin, Anda mesti ngerti candle ya. Ngerti candle tuh kayak begini. Ketika ketemu harga lari kayak begini, harga lari diawalin kayak begini, saya ambil nih last down candle before up. Nah kayak gitu kan, kena tuh. Oke. Nggak usah nanya brokernya pilih sendiri lah ya. Saya bukan IB juga. Nah ini juga sama. Ini sih nggak ini ya. Ini kegedean ya, last down candle before up-nya kegedean sih. Jadi kalau Anda ambil di bawah sini ini, nah gini, ini masih kena juga kan. Setelah Asia, ambil bawahnya begini atau atasnya. Udah, itu udah TP berapa tuh? TP 5, TP 6. Advance-nya kayak gimana? Saya takut banyak yang nggak paham soalnya advance. Kayak misalkan ini, itu kan ini ya, kenapa bisa di sini? Nah, ini kalau saya cut, saya potong di sini. Nah, ini saya naikin ke sini. Bentar. Nah, ini somehow itu ada ini loh. Wick ini, kemudian di open body, body close open sama di atasnya ini. Itu area-area yang cukup signifikan. Jadi kalau harga balik, dia selalu kena, kalau nggak di sini, dia di sini, atau dia di sini. Ini rada advance ya. Jadi kalau harga balik ke sini, lihat nih. Dia harus balik ke sini, dia harus balik ke sini. Lihat nih, ini kalau Anda ambil di sini kan pas tuh, di sini. Nah, di sini. Lari gitu.
Nah ini lihat nih, ketika harga turun, dia harus balik harga ke mana? Lihat nih, di sini. Nah jadi di higher time frame, body open close candle di weeknya itu crucial banget. Nah ini kayak di sini. Kalau Anda ambil di sini, dia bisa balik di sini loh, gitu kan? Nah ini advance sih. Di H besar ya, di H besar. Nah ini lihat nih, dia bisa kena di sini, ini kena di sini, persis banget. Kalau ini naikin sedikit, nah ini, nah gini kan, kena di badan begini, dia bisa kena di sini. So harga itu ada algoritmanya. Lihat nih, if you hit di sini, ini kena nih. Kelihatan ya teman-teman ya, lihat nih, ini buka open close, ini kena nih di sini, ini saya hapus lihat tuh. Nah nih, hit. Keren kan? Nah ini kalau Anda tarik garis begini, turunin dikit, pas di open body close, lihat nih. Yes, imbalance ya. Gitu, karena harga memang punya algoritma, jadi bukan random. Oh harganya, oh marketnya ngaco gitu. Bukan marketnya ngaco, nggak bisa lihatnya aja. Ya kan, jadi harga itu kayak begitu, keren banget sih, lihat nih. Oh ini nggak nyampe. Tapi mulai kelihatan ya teman-teman ya tadi ya. Mulai kelihatan ya. Jadi itu yang rada-rada advance sih. Cuman kalau mau gampang-gampangan, ya udah pakai yang tadi aja. Oke, pakai yang tadi aja. Nah gitu. Jadi kalau ditanya pakai TF-nya berapa, saya naik turun, saya ngecekin, misalkan kayak begini nih, saya ngecekin, let's say yang kemarin tuh apa ya, USD CHF nih misalkan. Nah ini kenapa di sini? Coba kita lihat ya. Kenapa sih di sini? Saya maksudnya di sini. Karena kalau di H4 ketemu nggak ya? Di H4 ya. Saya ketemu ini sebentar di H1. Nah ini saya ketemu ini di H1. Saya ketemu ini. Kan kalau nggak di sininya, lihat nih di sininya, ya di sininya kan. Udah hit sini, kena gitu. So that's the advance ya, lebih advance lagi. Gitu sih. Cuman secara normal saya biasanya ngelihatnya di kayak begini, di segini. Jadi setiap hari yang saya lakukan adalah oke, kita balik dulu ya, misalkan Euro USD gitu ya, kita mundurin sampai ke 2021 deh, bisa nggak ya? Desember 2021, nyoba aja lah iseng gitu. Nah begini. Nah, saya cuma nyari kayak begini aja. Nah, ketika kayak begini, oh ini udah naik nih, ini udah turun nih. Ngambilnya di mana? Kalau ini bakal naik, saya akan ambil di daerah sini, ya kan? Di daerah sini. Ternyata sebentar, saya akan lihat kirinya loh. Ini masih ada nggak ya? Ada imbalance, ada ini lagi nggak ya? Order block lagi nggak ya? Ini ada yang kuat nih. Di sini nih, ada yang strong banget nih di sini. Nah, ini bisa nggak? Nah, di sini. Targetnya di mana? Di sini. Udah gitu aja. Atasnya nggak kena sini. Nangkap ya teman-teman. Cuman gitu aja. Jadi setiap hari saya akan di M15, kemudian sebenarnya saya akan naik turun ke H4 untuk ngecekin tadi. Pas gak sama body candle-nya. Kemarin saya loss cukup lumayan. Karena apa? Lihat ini. Ini rada sebel sih. Rada sebel. Sebelnya gini. Ini rada counter trend. Kemarin saya entry di sini. Ini makanya saya tadi tulis ya. Saya entry di sini. Ini saya dapat. Tapi begitu ini close higher, ini bikin engulfing. Ini begitu bikin engulfing, kemudian mulai naik begini. Ini saya close di sini. Jadi saya dapat TP1 kemarin kalau nggak salah 1/1. Nah di sini saya dapat di sini. Ini begitu naik begini, wah saya close nih. Kok kayaknya ngebut gitu ya. Nah kemudian ketika saya entry di sini, saya posting di grup. Ini kesalahan sih. Ada yang bilang, kalau saya ambilnya ini, drop base drop, ini clear banget. Clear banget, kata dia begitu. Apa yang terjadi? Turun sebentar, jebol atas. Jadi sekarang saya bilang kayak, no, nggak mau dengerin orang lah. Oke. Kalau saya memutuskan sendiri dan jebol, itu fine, nggak ada masalah. Secara psikologis saya aman. Tapi kalau saya dengerin orang dan jebol, itu lebih sakit. Oke. Karena kalau saya udah kasih garis loh di atas ini sebenarnya. Last one candle before down. Ini kan. Kalau kita kecilin di M10,
Ketemu nggak ya? Nah ini. Kalau kayak begini, saya biasanya ambil yang kanannya. Ambilnya di sini. Lihat nih. Nah, saya kan ambil di sini. Harusnya begitu. Nggak tahu kenapa saya dengerin di sini. Kalau ini saya tarik. Mana tadi? Ini kan cakep banget ya. Kayak ini yang bikin saya nyesel banget tuh ini bukan karena loss-nya, tapi karena dengerin orang lain terus loss itu lebih sakit. Kalau analisa sendiri terus loss itu nggak apa-apa. Ya kenapa saya ambilnya di sini itu sementara lihat nih. Di sini ini kosong, ini imbalance. Ya buat yang paham ya, ini imbalance. Berarti ini harus dijebol untuk ngambil harga yang di imbalance ini. Gitu. Nah, ini yang bikin sebel banget. Jadi di sininya udah profit, habis semua kena ini gitu. Tipis 1 ya kan. Aduh, ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Istri saya udah bilang, udah, stop it. Spreading negativity vibes katanya. Ya udahlah. Oke, so habis ini oke ya teman-teman ya. So, sekarang kita ngobrolin tentang psikologi. Tadi belum sempat ngobrolin psikologi. Apa pertanyaan Anda seputar psikologi? Apa yang ini? Apa yang pengen Anda tahu? Karena waktunya juga udah tinggal sedikit. Saya nggak akan perpanjang-panjang ya. Karena ini it's not a forex trading channel soalnya. Nah, saya kasih pesan aja buat teman-teman. Mikirnya gini. Kalau Anda problemnya di mindset atau di psikologi, jangan dibenerin di tekniknya. Karena nggak ada hubungannya. Yang terjadi adalah Anda nyoba satu teknik, kok kayaknya orang ini profitable ya. Kemudian saya ikutin deh. Profit enggak. Kayaknya nggak cocok. Saya cari teknik lain Dan itu terulang-ulang terus tuh, profit iya, enggak. Habis itu iya lagi, profit lagi, enggak lagi gitu. Dan itu terulang-ulang. Dan itu bikin Anda akhirnya Anda nggak pede karena Anda nggak nemu yang apa ya istilahnya, profitable buat Anda. Nah, balik lagi sekarang di atas kertas. Yang bikin saya lebih pede adalah backtest. So, always backtest. Jadi saya backtest kayak tadi, saya bisa menemukan yang tadi ya, misalkan yang tadi kan tinggal dijalanin aja ya. Saya bisa menemukan atas bawah itu ke hit dan lari. Saya bisa menemukan ditinggal nggak lari. Saya bisa menemukan di mana itu dijebol. Oke, jadi ada beberapa hal. Nah, karena saya backtest semua pair yang saya mainin, saya backtest semua pair yang saya mainin. Ya, jadi kalau saya ada 10 pair, ada 8 pair, saya udah backtest semuanya. Itu yang bikin pede ternyata. Jadi confidence itu muncul karena diulang. Kalau nggak diulang, itu nggak akan confidence. Ya, jadi kalau ada yang nanya, gimana sih caranya saya bisa confidence, sama aja. Anda mau public speaking, Anda mau jualan, mau confidence gimana? Diulang. Gimana caranya confident public speaking? Ya diulang. Ngomong terus gitu. Jadi pengulangan akan membuat Anda confidence. Nah, ketika habis losing streak, gak ada masalah ketika Anda tahu di kepala Anda bahwa memang akan ada hari-hari losing streak. Jadi losing gitu akan ada. It's okay gitu. Karena memang ketika ada backtest kan ada statistiknya ya. Ini losing streak dan yang ini kayak habis 5 kali loss 5 hari, habis itu nanti akan ada profitable-nya. Gitu. Backtest ambil data berapa lama? Saya ambil ya sesuka-suka saya. Kalau misalkan weekend kayak begini saya mundurin kayak tadi. 2021 atau 2020 saya backtest aja satu. Saya liatin tiap hari. Oh, lama-lama kelihatan kok. Oh, pair ini kayak gini, pair itu kayak gitu. Ya, jadi ambil datanya berapa lama, random aja sih, saya random aja. Pokoknya saya kenalan sama pairnya. Oh, bentuknya kayak begini. Sebenarnya semakin sedikit pairnya semakin bagus. Sebenarnya gitu. Jadi ini masih rada-rada nakal aja. Pair saya ada 10 ya kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rada nakal aja. Ideally kalau bisa 3 sebenarnya. Ya, 3. Nah, oke, itu caranya. Jadi jangan mencari cara baru ketika yang bermasalah mental Anda. Jadi yang dibenerin mentalnya. Nah, kemudian saya posting kan, saya tuliskan, anggap aja trading ini kayak gambling. Itu membuat saya jadi tenang loh kemarin itu. Kalau ada yang bilang, ada yang kayak, Dan itu bisnis, ya itu urusan Anda, bukan urusan saya. Kan saya nggak mau dengerin orang yang bikin feeling saya nggak enak. Tunggu, jangan di skip. Yuk join di List Building Mastery Live Workshop 2022 di Jakarta dan Surabaya. Build your list, grow your business. Backtestnya pakai TradingView berbayar apa pakai MT5? TradingView aja. US 100 enggak, saya cuma pakai ini aja, pair saya. Udah, that's it. Saya nggak pakai yang lain-lain karena saya nguasain yang ini. Yang tidak semua pair enak gitu dibuat yang ASEAN range tadi. Ini kan kebetulan enak banget ya tadi ya. Saya tes kayak gitu kan enak banget ya.
Udah. Karena trading style saya di situ. Saya ngobrol sama teman saya yang mainnya pakai breakout. Jadi kalau nge-break support and resistance dia baru masuk gitu ya. Jadi Anda tahu ya, ini ada resistance misalkan kayak begini. Begitu di break, dia ambil tuh. Ke atasnya berapa? Ya udah TP1, TP2, TP3 gitu aja. Nah saya nanya, loh, dia berhenti di mana? Dia nggak ngerti. Dia bilang apa? Enak dong deh kalau misalkan bisa tahu berhenti di mana. Loh ya justru saya bermainnya adalah saya tahu berhenti di mana, makanya saya cegat. Gitu kan. Ya jadi memang perspektif orang berbeda-beda, jadi nggak usah dipaksain. Cara tahu yang salah di psikologi atau salah di teknis gimana? Backtest dong. Dites dong, di backtest, dites. Hasil datanya berapa? Kalau hasil datanya bagus dan Anda pakai strategi yang sama, tapi kok losing, ya berarti di psikologi. Indikatornya mau aku screenshot. Oke, saya ulangin indikatornya ya. Indikatornya. Saya cuma pakai EMA 200 sama ASEAN Range Nikko 948 buat ngasih nih. Nah, kalau Anda mau diskusi, masuk ke tribe saya ya, teman-teman ya. Masuk ke tribe saya, kita diskusi aja, ngobrol aja. Tribe saya yang di Funded Trader ya, yang di sini ya. Ya di sini, kita ngobrolin di sini. Ini tadi yang baru saya ini. Nah, ini yang mesti dipahami sih, yang disebut strong leg itu apa. Jadi, ini balik lagi ke teknis ya. Strong leg itu adalah ketika sebuah kaki itu berhasil menjebol strong leg sebelumnya. Kenapa ini disebut strong leg? Karena ini kan berhasil menjebol sebelumnya gitu. Makanya ini disebut strong leg. Dia akan balik ke sini. So, ini tadi cuma itu aja sih. Berhenti di resistance selanjutnya kecuali ATH. Yes. Saya nggak mau terlalu pakai istilah resistance ya. Pakai saya itu ya previous structure sih. Itu EMA 200 digunakan di H1 ya. Nah itu saya pakai di semuanya, saya tempel aja. I don't care dengan H1 dan sebagainya. Nggak masalah sih buat saya sih. Karena bisa kena di mana-mana. Karena itu sebenarnya kayak pertama memang bingung ya. Ini di M15 nih. Ini M10 sorry, ini M15. Di M15 nih. Harga bisa kena di sini. Tapi harga juga bisa tembus. Ya kan? Harga bisa kena nih di sini. Tapi bisa tembus juga. Jadi ya memang kayak begitu. Oh ini kan kena terus nih. Cakep nih. Nah ini gitu. Ini juga. Nah ini pas banget ya berhentinya di sini gitu. Jadi kalau tadi ada yang nanya berapa pips SL saya itu antara 5 sampai 7 pips biasanya. Jadi kecil banget. Kok susah ya dapat 10% untuk FTMO, gimana caranya kita memastikan bahwa metode yang kita pakai bisa dapat konsisten 10% untuk challenge FTMO. Loh ya di backtest tuh. Tinggal dites aja tuh, di backtest aja. Di backtest aja. Harusnya sih bisa kok. Kalau Anda pakai yang tadi yang saya share tadi itu harusnya sih bisa kok. Any other question tentang psikologi? Jadi problem psikologi itu diberesin satu-satu. Nama tribe saya tadi Funded Trader ya. Funded Trader. Jadi kerjaan saya tiap hari ya kalau misalkan sniper banget SL-nya iya. Ya karena memang segitu aja kan, cukup segitu aja. Gak butuh yang gimana-gimana kan tadi, memang cuma segitu aja. Ada platform yang nggak pakai batas waktu maksimal sebulan, ada pakai CTI ya, City Trader Imperium. Itu kalau nggak salah 6 bulan atau setahun. Gitu. Kalau nggak mau pakai itu, ya pakai duit sendiri, nggak ada batas waktunya. Tapi buat saya adalah latihan dulu supaya. Nah, grid gimana? Saya lepas dari grid itu sejak SL-nya bolak-balik. Hari ini istri saya tadi juga bilang sih, ini SL bolak-balik kayak begini lama-lama mati rasa. Nah kayak gitu. Jadi pernah kena mental gak kok? Ya pernah lah, pasti. Gak ada trader gak kena mental. Nah tapi problemnya adalah Anda tahu gak cara solve-nya? Saya itu sudah SL bolak-balik sampai mati rasa kayak SL ya udahlah, it's not the end of the world. Dulu ambil FTMO pertama kali terus loss.
Itu udah kayak sakitnya nggak enak banget. Sakitnya nggak enak banget. Habis itu ya udah, ada yang bilang it's not the end of the world. Bener juga sih ya. Cuma $500 ya beli lagi lah ya. Selesai. Kalau SL hanya 5-7 pips, kemudian ini pakai RR berapa? Nggak ada urusan RR berapa. Previous structure-nya seperti apa. Itu aja, previous structure ngitungnya. Jadi bukan dilihat dari RR-nya, tetapi dari previous structure. Jadi structure sebelumnya, misalnya kayak begini. Nah, kayak begini nih. Ini kalau ada betah, maka ada dua hal. Misalnya ini contoh aja. Misalnya Anda ambil di, ini nggak kena ya. Ini nggak kena nih. Kita lihat lagi. Ada nggak ya? Nah ini. Previous down candle before up. Kalau misalnya Anda ambil ini gitu. Kalau ini naik ya target 1 di sini. Saya sih ambil target 1 aja. Saya ambil di sini. Kalau Anda mau target berikutnya adalah di sini sebenarnya. Ini ada order block di sini. Nah, target berikutnya di sini. Nah, di sini. Jadi nggak ada urusan mau berapa RR-nya. Lihat previous structure. Sudah backtest pas live trade keyakinan buat entry muncul. Ada saran soal keyakinan pas mau entry. Nggak usah yakin-yakin banget. Mikirnya adalah probability. Candle hanya rekod pergerakan. Kenapa bisa dianalisa? Karena candle itu langsung menunjukkan psikologi dari market. Itu di candle. Jadi nggak usah pakai yakin. Kalau Anda pakai yakin, begitu salah itu menyakitkan. Karena keyakinan Anda ditabrak-tabrak di obrak-abrik. Jadi caranya supaya nggak sakit, itu keyakinan yang Anda pegang bukan harga benar atau arah benar, tapi keyakinan yang Anda pegang adalah ini semua hanyalah probability. Ketika Anda tahu bahwa ini hanyalah probability, maka koin dilempar bisa A, bisa B, bisa head, bisa tail. So, itu akan tidak sakit. Makanya ketika Anda yakin, itu malah salah. Karena keyakinan di break itu sakit. Paham ya? Hopefully Anda paham. Oh ini cakep loh, ini barusan saya lihat ada yang cakep juga nih. Ini bisa kelihatan nggak Anda nih? Bisa gedein ya. Yang tadi ya. Ini kan last down candle before up. Tapi kalau Anda lihat di sini juga ada rally base rally. Kalau rally base rally-nya ini, ya ini cuman ini aja sih. Tapi saya nggak akan ambil karena ini hari jam berapa? Jam 8 pagi. Nah ini kecil banget nih. Ini TP berapa nih? 5 kali ya. Di saat sudah entry harus dilihatin terus nggak chartnya, atau mendingan tinggal aja buat jaga psikologi? Tinggal aja lah kalau bisa. Tinggal aja lah. Saya paling enak itu kalau sudah kayak begini, kemudian ditinggal ngajar gitu, ditinggal seminar gitu. Kalau setelah jam 10 masih ada transaksi yang running, di hold apa di close? Nah, ada prinsip-prinsip menjaga kapital lebih baik daripada profit. Ya, menjaga kapital lebih penting. Jadi ketika sudah running, misalnya ini running nih, misalkan kayak begini. Ini udah sore nih, ini running nih di sini. Ini udah jam 9 nih, tapi masih di tempat terus kayak begini nih. Ya, yang tadi ya, misalkan di sini ya. Misalnya. Nah, ini misalkan gini. Ini udah jam setengah 9 nih dan masih apa di tempat ya, istilahnya kan di tempat ya, ini kan kayak gini di tempat ya. Maka saya itu kan bukan tidur sih. Saya balik ke kamar saya itu kan sekitar jam 10-an tuh. Kadang setengah 11, tapi mainly jam 10-an tuh. Nah, kalau sudah jam 10-an itu kan di mana nih? Di sini nih. Udah mulai naik nih, misalkan ini setengah 10 nih di sini nih, mulai naik nih. Maka SL-nya saya set BEP. Udah setinggal habis itu. Biasanya setelah entry kemudian close berapa jam setelah entry. Nggak ada hitungannya ya. Kalau instan ya oke, tapi kalau ini kan panjang nih. Untuk nyampe ke TP1-nya aja ini jam berapa nih? Jam 10 lebih. Iya kan? Mulai dari jam 5 sampai jam 10. Remember, ASEAN selesai, nggak langsung entry, karena entry-nya di sini. Ini baru masuk jam 5. Ini jam 10 baru nyampe ke TP-nya di sini. Ini contoh aja ya. Ada yang langsung, misalkan kayak begini. Ini misalkan ada entry di sini nih. Nah, di sini. Ini entry-nya jam 1. Kalau TP di sini, ini jam setengah 4. Udah TP.
Kalau di sini dia ngehit order block, Anda hit di sini jam 6:30. Ya jadi tergantung sih. Yes, keyakinan yang di break akan sakit itu intinya. Bener banget, makanya keyakinannya jangan di break. Keyakinannya adalah semuanya probability, itu keyakinannya. Masih pakai auto UFO? Enggak, saya pakai mata. Saya pakai mata, nggak pakai apa-apa. Auto UFO lah apalah, enggak, saya nggak pakai. Pakai mata, bener-bener pakai mata aja. Saya cuma pakai ini loh, indikator jam. Karena kalau nggak pakai indikator jam kan saya mesti ngeliat nih, ini jam berapa ya, ini jam berapa ya, ini jam berapa ya. Saya pengen tahu Asia itu harganya geraknya kayak apa. Trade management gimana itu maksudnya gimana ya? Walapo, maksudnya gimana? Trade management saya begitu sih, begitu entry, kira-kira harganya sudah mulai lari, saya set BEP. Kena BEP is okay, habis itu lari win gitu, ya it's okay. Cek USD, YP, Eco, kapok, saya tahan swing sudah 1 bulan, kapan berhenti? Loh, kok pakai tahan-tahanan? Randi. Ini USD CPY sudah 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan, ini kan naik ya. Sorry, ini belum. Sudah 1 bulan. Ini kan daily nih. 1 bulan dari sini nih. Ini kan ke sini nih. Ngapain ditahan? Apanya yang ditahan? Saya nggak paham. Apanya yang ditahan ya? Coba dong, ditahan tuh gimana maksudnya? Kemudian pakai order limit, yes. Bentar, set BEP-nya maksudnya. Set BEP-nya itu saya biasa gini lah. TP2 saya set BEP gitu aja, paling gampang. TP2 saya set BEP. Ini ngapain ini? Ini kan jelas naik nih. Ini jelas naik nih, dia pasti akan turun dulu baru naik lagi nih. Kalau saya ini sih ya, ini kan jelas naik nih, enak banget ini malahan kan. Kalau sebulan ya, berarti wih, sebulan men. Sebulan dari tanggal, wih. Ini kan harusnya enak banget ya. Nah ini be careful teman-teman. Ini begini, ini ada ini. Saya akan hati-hati. Saya akan ambil yang ini. Be careful ya. Nah gini. Jadi saya nggak ambil ini, tapi saya akan ambil yang ini. So kayak gitu. Oh ini kan udah TP banyak ini. Jadi ya, kenapa ditahan ya? Ini nggak dapat. Ini lagi larinya kencang sekali loh. Nah kalau kayak begini dan ini loss, ya sudah. Biarin aja kalau loss kayak begini, ini loss kan. Ini loss. It's okay. Nah, be careful ada ini ya. Be careful ada ini. Nah, ini lihat nih. Last up candle before down. Oh, kan cakep ya. Terus ke bawah gitu. Ada target di sini TP3 juga udah oke. Tapi kalau mau ditargetin ke sini juga udah oke. Nah ini kan nggak jelas ya. Ini mau kemana nih? Ini masih turun nih. Ini turun ke sini nih. Tapi ininya nggak jelas gini. Saya nggak ambil. Kayak begini nih nggak ambil saya karena nggak clear ya. Saya nyari yang clear kayak gini nih. Ini kan clear ya. Ini kan clear ya. Ini kan nggak clear ya. Terus saya nggak ambil ya begini. Nah ini menarik sebenarnya. Ini news nih kayaknya. Atas bawah. Lainnya. Ini lagi up kan ya. Ini lagi up. Nah ini saya nggak ambil. Ini lagi up kan. Lagi uptrend kan Mas Yan. Harusnya buy. Anda latihan. Lihatnya kayak gini. Oh ini balik di sini. Meskipun nggak jelas tapi ini kelihatan kan. Ini lagi naik. Ada ini. Terus ini lagi naik lagi close di atas. Nah. Latihan aja, nggak usah ambil, nggak apa-apa, nggak usah ambil. Ini masih naik kan? Turun, lihat nih di mana nih? Ambil ini kan kosong nggak ada, sini, ini, gitu. Jadi lihat ini. Kalau Anda ambil last down candle before up kan kejauhan nih, oh kegedean nih. Nah bisa dikecilin di sini. Nah gini. Kalau ini masih kegedean, turun dong di M10. Nah ini kan ketemu tuh. Nah begini. Cakep ya. Kecil banget kan. Itu caranya. Oke. Order block kebanyakan ambil di area pivot. Iya. Terus dibantu sama ini. Di pivot dibantu sama ASEAN range. Jadi around ASEAN range. Jam Asia ngebuang.
Londonnya ngambil nih gitu. Biasa entry nunggu candle close atau ketika nyentuh harga langsung entry. Saya pending order kok, jadi ya nggak nungguin ya, begitu ke hit ya ke hit aja udah. Ini kan pas banget ya, ini kan kuat ya, ini kan leg-nya strong banget ya, lihat nih, kenceng banget nih, impulsif banget begini. Berarti di sini tuh kuat. Nah kalau di sininya kuat ya udah, tungguin aja ke sini. Naik kok dia. Sekarang tipe trading scalper, ini scalper ya kayak gini ya, 15 menit loh. Masa scalper? Saya masuk keluar hitungannya jam bukan menit. Scalper nggak? Nah kayak gini. Ini kan kenceng banget ya. Kelihatan ya. Naiknya impulsif banget kan. ASEAN low. Udah. EMA lagi pas. Oh lompat. Wah kalau gini ditahan ya sakit ya. Tidak mempedulikan EMA. Enggak. Saya enggak. EMA itu cuman kayak. Oh ini lagi naik nih. Oh ini lagi mau reversal nih. Oh ini lagi sideways nih. Nah ini kan lagi sideways nih. Makanya EMA-nya ditabrak-tabrak begini. Terus ini udah dilari lagi gini. So cuman itu aja. Saya lebih sniper ya. Karena ini kalau misalkan saya entry-nya kayak begini. Ini berapa pips ini? Lihat nih. Ini kalau dipresisiin di sini misalkan. Nah ini. Ini berapa pips nih? Misalkan ini ya. Ambilnya di sini. Berapa pips nih? 6. Paling saya tambahin jadi 7,5 paling. 7,5. Nah, paling gitu doang. 7,5 pips. Oke, di sini target ini. Jadi ini target high. TP8. TP7. Ya, TP8. Kalau news apa ke entry kan kencang, takut sih. Kalau news kocokannya takut sih. Gak usah news juga win kok. Yang kayak gini. Ini kan enak sekali ya. TP8. Masuknya di jam 5 kurang dikit. Ini M10 ya. Oh ini bisa lebih tipis ini. Ini kalau saya lihat di M15 itu lebih tipis nih. Nah kayak begini. Nah gini. Ya kan? Stop lossnya bisa lebih aman. Kalau dikasih itu. Kalau dikasih di 70 lebih aman. Nah kayak gini. Jadi tipis-tipis. Nah gini. TP-nya berarti 8,7. Gila ya. Nah. Itu sih kalau saya. Jadi entry-nya di jam 16.45. TP-nya di jam 19.30. Udah selesai. Arah tren lihat di TF berapa? 4 sama daily. Tapi ya ini kan kelihatan ya arah tren ini lagi naik begini loh. Bukan ini lagi naik kenceng nih loh. Ya kan? Kan tinggal di zoom out begini aja kan kelihatan ini lagi naik. Nah, dia selalu ngambil-ngambil di kayak begitunya, kayak ngambil-ngambil di bawahnya begitu. Loh, selalu kayak begitu. Jadi low Asia itu sama high Asia itu kuat banget. Ini setelah ini dapat 8 misalkan. Besoknya. Ini kemarin saya nggak kelihatan. Ini sebel banget sih. Saya nggak kelihatan ini. Ini M10 last down candle before up. Kalau Anda ambil ini news kan kemarin San. Kalau dihemat ini nggak dapat sih. Tapi kalau diambil last down candle before up ini dapat sih. Ini kemarin saya nggak kelihatan. Anggap ya. Daging semua. Hopefully mencerahkan teman-teman. Simple saya itu nyari yang simple karena saya tuh nggak bisa kalau stokastik lah, habis itu apalagi Bollinger Band gitu. Bukan nggak works ya, nggak cocok aja sama saya karena saya pengen yang simple dan nggak banyak hal gitu. Setting jam Asia sekali lagi ini pakai ASEAN range, udah gitu aja. ASEAN range saya set mulai dari jam 8, mulai dari jam berapa tuh ASEAN range nya? Mulai dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang. Nah, udah. Itu doang. Ambil area selalu M15. Yes. Udah gini doang mainnya. Kalau besok-besok ada SL ini kan udah 2 kali nih win nih. Ini kan 2 kali nih. 1, habis itu ini lagi 2 gitu ya. Kalau misalkan ada yang SL misalkan. Ini enggak sih, ini enggak jelas ini. Kalau mau ambil dari ini ya. Oh, ini kena loh. Oh, ini 3 hari berturut-turut loh. Ini dapat lagi nih, ya kan? USD-JPY loh, tadi berapa kali nih dapat nih. Ini let's say di 12, kemudian TP-nya di ASEAN High. Nah gini, berapa nih? TP 4. Oke, loh ini kan tiap hari dapat ya teman-teman ya.
tiap hari dapat ya 1, 2, 3, TP-nya 4, TP-nya 8. Ini TP-nya, wah ini kan gila ini. Tapi ini, sebentar ini kalau diambil begini, ini saya random aja ya, random aja. Ini ASEAN High. ASEAN High ini TP berapa? TP 4. Ya oke lah ya, 4, 8, 4. Yang di sini misalkan, ini kan nggak jelas ya, ini kan nggak jelas banget ya. Ini kan nggak jelas ya. Maksudnya setelah keluar naik, turunnya nggak jelas, nggak usah diambil. Tapi misalkan SL, ya udahlah SL1, tapi dapatnya kan 484. 484 itu 16 loh, SL1 loh, ya gak apa-apa lah ya. It's okay, nggak akan win 100%. Oh, kebetulan banget ya area mantul di dalam ada EMA-nya. Makanya tinggal di backtest kan, biar yakin. Nih, dapat nggak nih? Ini nggak dapat nih kecilan ini. Oh, dapat loh. Gila dapat nih. Dapat men. Ini super happy kalau dapat. Ini kecil banget nih. Oh, dapat loh. Lihat nih. Ini USD CPI doang. Lihat nih. Pipnya cuma 3 pip. Biasanya saya tambahin ya, paling enggak 5 ya. 5 lah ya, 5. Kecil ya. Nah, ini dapat di bisa nggak? Oh, nyampe kan? Saya nggak akan ini tinggi-tinggi, saya ambilnya di sini aja paling. Di sini. Nah, sini. Masih TP 9 ya? Masih oke ya TP 9 ya? Full senyum. Iya full senyum. Gila sih, bagus banget kalau di RR. Makanya kalau Anda batasin ini cuman RR 3, 2 gitu. Lah kan sampai sini aja udah mati, udah keluar. Kan ini kan. Ini kan order blocknya di sini nih. Jadi kalau misalkan nggak yakin ya udah close di sini aja, order blocknya di sini atau di bawahnya dikit lah ya, di sini lah ya. Nah gini, 8,9 masih oke. Kalau TF-nya gede up, TF-nya kecil down. Ini kan up ya, TF gedenya up ya. Saya nyarinya yang sama. Ini lagi mau naik nih. Ini mulai lihat nih. Ini kan cok ya, buat teman-teman yang ngerti cok ya. Ini di break bawah, kemudian ininya di break lagi ke atas. Maka dia akan, area sini akan strong. Ini last candle before up. Ini last candle before up. Tapi saya nggak masuk sih kalau kayak gini, areanya kegedean banget kan. Ini kan area itu. Nah, kayak gini kan. Nah, saya nggak masuk, tapi ini kan sideways banget nih. Udah mau naik nih. Kalau sudah kayak begini, dia mau naik. Nah, dia mulai mau naik lagi, ini mulai di break lagi di sini. Udah carinya up, gitu aja. Ini menyenangkan, kalau Anda sudah mulai ngeliat ini menyenangkan ya. Kita ngobrol di ini aja ya, habis ini kan saya selesai, kita ngobrol aja ya di tribe ya, di Funded Trader tribe saya ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Buffer SL-nya kalau M10, M15 ditambahin ke aku. Iya, saya biasanya di 5 atau 7,5 gitu. Kalau sudah nyentuh TP langsung take profit 100% atau 50%. Saya di 100%. Nggak mau manage kelamaan. Bagaimana caranya aku jika SL beruntun berkali-kali? Ya nggak apa-apa sih. Gila sih ini bisa 4810. Makanya kalau dengan cara ini kan enak ya teman-teman ya. TF berapa? TF 15 teman-teman. Untuk cancelnya itu kalau udah lebih dari jam 10. Saya nggak cancel kalau udah running. Kalau sudah running saya set BEP untuk jaga-jaga. Kalau nanti nggak jadi profit dan BEP ya sudah. Tapi kalau belum masuk orderan, saya biasa close di jam 10, jam setengah 11. Karena London buka, New York buka kan jam 7, jam 8 ya. Kalau sudah di atas jam 10 itu sudah kurang liquidity-nya lagi, kurang ini lagi. Ejaan tribe-nya apa? Tribe saya Funded Trader. Ya, join aja di tribe. Kita ngobrolin ini. Masuk 1/3. Ya tapi ini tadi baru 1 pair ya. Jadi teman-teman kalau mau sabar-sabar aja 1 pair aja, bener-bener santai mainnya, ya udah 1 pair aja. Ini baru USD CPI doang loh kayak begini. Nah ini agak tricky, ini yang ini agak tricky karena ini udah naik. Kemudian ini nggak bisa nembus. Ini nggak bisa nembus, nggak bisa close higher dari sini, cuma wicknya doang. Terus ini kencang. Nah ini biasanya gitu. Ini mesti latihan sih ya kayak gini ya. Ini kencang banget nih. Jadi kalau tadi itu di sini udah dapat segini TP 9, ini nggak dapat.
Ini juga maybe Anda SL di sini nggak jelas, maybe ini nggak jelas sih, saya nggak akan ambil sini nggak jelas gini. Maybe SL juga nggak apa-apa. Di sini kan ada lagi nih, last up candle before down. Nah, gitu. Oke. RR berapa? Kita lihat nih. Ini 9. 9 saya tambahin dikit begini, 12 paling. TP-nya di TP4 lagi. Ya oke lah ya TP4, nah TP4 lagi. Gitu. Kalau 10 per sehari, saya nggak ambil semuanya. Kalau nggak jelas, saya nggak ambil. Oke ya. Nah, sekarang PR-nya gini. Anda ngelihatnya kayaknya oke gitu ya. Psikologinya yang problem. Teknik ini udah oke. Kalau Anda backtest barusan aja, Anda backtest sendiri. Habis ini di close, Anda backtest sendiri. USD JPY, mumpung besok masih minggu. USD JPY tadi saya masukkan. Nanti akan ketemu bahwa kemungkinan bulan ini atau seminggu terakhir USD JPY enak banget, gold nggak enak. Nah, tapi ada bulan-bulan tertentu di mana gold itu enak banget, tapi USD JPY nggak enak. Ada kayak begitunya. Jadi fleksibel aja. Kalau pairnya kayaknya kok nggak pas ya, harus dimasukin. Kan makanya ada 10 kan ya. Kalau bisa dikurangi 5 itu oke lah. Itu aja sih. Saya barusan nemu ini juga barusan banget. Kemarin saya nyobain macam-macam ini, ditambah ini. Udah tahu ini masih pindah lagi, nyoba lagi. Kayaknya masih kurang deh gitu kan. Sampai akhirnya ya udah deh. Kayaknya I stick to the rule. Satu ini aja. Nah ini barusan seminggu ini pakai strategi ini dan hasilnya lumayan banget sih. Kecuali kemarin ada loss karena dengerin teman dan itu menyebalkan. Saya punya satu rule yang agak tidak menyenangkan, tapi menyelamatkan. Jadi saya pakai stop and reverse. KOEU ada RBR QR di 28 Oktober 2022. Wah, 2022 Oktober. 2002. Saya nggak pakai ke 2002, kejauhan. Oke, saya terakhir aja. Saya kalau trading 28 makanya mabuk entry-nya kan. Jadi cukup satu sebenarnya. Nah, cuman saya punya rule stop and reverse. Ini buat yang nyalinya kuat aja. Bisa menyelamatkan, bisa membunuh. Kemarin saya kena parah. Jadi, ketika Anda trading di jam-jam yang saya sebutin tadi, New York Open, London Open, itu lari. Jadi ketika Anda salah arah dan Anda stop and reverse, Anda masih bisa recover. Jadi ketika loss, saya bolak-balik kemarin, loss beberapa kali, recover. Tadi malam saya loss 2 kali, saya recover. Karena di jam-jam lari. Jadi saya stop and reverse. Butuh mindset yang rada ini sih ya, sebentar ya, saya cek dulu. Ini terakhir ya teman-teman ya. Saya jam 9 off ya. Netflix time. So ini kemarin saya nekat aja. Ini iseng. Ini benar-benar iseng banget. Karena saya punya mindset stop and reverse. So ini ada order block kecil yang habis itu jos ke atas begini. So kemarin saya masuk di sini. Nah saya masuk di sini. Ini kan jebol nih. Begitu jebol begini saya stop and reverse. Reverse-nya lotnya sama. Saya nggak mau pakai lot 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Sama, 1:1 banding 1. Karena goal saya adalah recover. Saya nggak mau greedy. Oke. Nah ini saya di sini saya hit 1:1 lebih dikit, profit dikit, saya close. Udah gitu. Nah, ini bagusnya adalah ketika Anda menggunakan di area-area yang saya sebutkan tadi. Jam London sama jam New York. Itu oke. Jam New York kayak begini oke. Ini nih kayak gini, ini oke nih. Karena apa? Begitu dijebol, Anda stop and reverse, Anda bisa recover. Misalnya tadi sell, misalkan di sini ya, Anda sell di sini nih, misalkan. Nah, ini Anda sell di sini nih. Ini di sini 4,3, Anda tambahin sedikit 6 pips segini, misalkan. Nah, kayak gini. Nah, targetnya kan di sini kan. Ini misalkan ini TP4 harusnya. Tapi Anda SL nih di sini. Oke. Ini teknik terakhir ya. Maka ketika ini ke hit ke atas di sini, saya langsung buy. Target saya recover. Jadi TP1 saya close. Asian range jam 5 ya sampai jam 1. Nah, jadi di sini udah saya close di situ. EMA eksponensial, EMA. Ambil order block, better tunggu confirmation candle rejection. Ya saya nggak mau nungguin aja sih. Jadi kayak gini teman-teman. Ini
harusnya recover. Nah, problemnya adalah ketika Anda salah masuk. Kayak kemarin saya dengerin orang, kemudian problem di sini. Mana ya tadi ya? Ini saya sebel sekali. Karena ketika saya masuk di sini, ini oke, saya close TP1. Kalau di sini juga masih win, tapi saya dengerinnya di sini. Lihat nih ya, parahnya ya. Nah, di sini. Yang terjadi adalah kayak begini. Jadi, saya sudah SL sekali, saya udah buy di sini. Begitu tembus bawah di sini, SL lagi, saya stop and reverse lagi, saya sell lagi. Udah nyampe di sini nih, kurang dikit, saya TP-nya di sini. Rada maruk ya. Ini bahayanya, padahal ini ada order block. Saya tungguin dan ternyata SL lagi sini. Jadi kena triple SL malahan. Nah, itu dangerousnya teknik ini kalau kena seperti ini. Tapi kalau misalkan Anda langsung nggak harus full, misalkan kayak ini ya. Ini juga udah nyampe sini, harusnya di close aja sih. Saya kemarin tuh di sini nunggu di atas sini loh. TP1 saya supaya recover PEP. Somehow kalau udah nggak enak begini, terus di sininya juga area order block, itu nggak harus full recover juga nggak apa-apa. Loss misalkan loss 1000 di sini cuman profit 600 itu ya udah di close aja. Itu mindset saya yang baru. Kemarin saya ngejar harus balik 1000 baru saya close. Apparently saya malah loss 3000 di sini kemarin ini. Karena kena kocok begini. Tapi entry-nya juga salah sih. Entry-nya harusnya di atas ini, garis merah ini. Gitu. Karena ini kan di tengah-tengah banget ya. Harusnya kalau pakai trading rule yang tepat kayak begini gitu ya. Aman sih. Tapi ya balik lagi. Kalau yang biasa aja nggak kuat, stop and reverse lebih menantang nyali sih. Nyalinya lebih gila lagi karena itu cepet banget. Oke, jadi kayak misalkan di sini nih Anda ambil gitu. Terus kena SL, nggak ada masalah karena begitu nyampe di sini Anda close lagi, udah aman gitu. Jadi bener-bener stop and reverse. Nangkap ya, hopefully nangkap ya. Di sini Anda SL-nya di sini misalkan misalkan di sini deh 2,3. Mau ambil di sini targetnya gitu kan. Begitu ke hit SL balik 1:1 di sini aja. Saya udah recover. Gitu. Karena saya mainnya pakai stop and reverse. Nangkap teman-teman? Mental harus kuat, bener banget. Itu mental, itu gila banget. Kalau nggak kuat mentalnya, ya jangan stop and reverse. Karena itu bener-bener udah langsung kayak gitu kayak, waduh recover nggak ya? Sebelahnya kosong nggak ya? Sebelahnya ada ini nggak ya? Gitu. Ya, tetapi paling nggak itu bisa jagain lah. Makanya mainnya hanya di jam yang larinya kenceng. Kalau di jam yang larinya nggak kenceng, malah ke samping, malah sideways, that's quite dangerous. Right, so I think itu aja teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar ini nanti posting aja di thread saya tadi ya, di Funded Trader tadi. Oke, di sini ya. Jadi yuk let's talk di sini aja. Kita diskusi di situ. Hopefully Anda bisa mencapai semuanya, bisa mencapai funded ya, pakai FTMO atau apapun terserah lah ya. Alright, thank you so much guys. Di save gak? Kok semuanya pada minta di save? Yes, di save kok. Don't worry, saya save ya. Thank you so much and see you inside the tribe. Bye bye guys.